ya nggak akan bisa jadi juara. Lu juara di Indo karena lu jago, karena skill lu jago, tapi di luar lu pasti dijambak-jambak, nggak mungkin bisa. Kenapa tim luar kayak kita kalah kayak lawan Eropa, lawan NA gitu? Karena mereka punya mentality yang kayak gitu, plus ekosistemnya mendukung, infrastrukturnya mendukung. Berarti sekarang ekosistem kita udah mendukung, playernya nih yang mesti lebih gigih lagi. Manja player sekarang. Check it out. Oke, sekarang kita sudah kedatangan salah satu legenda hidup FPS Indonesia nih. Enggak lah. Ko Nextwin, apa kabar Ko? Baik, apa kabar San? Wah, ini gue yakin pasti gaung-gaungnya Nextwin ini nggak begitu kedengeran sekarang. Padahal dulu, dulu dari kapan sih udah Apa? di scene esports? Scene esports yang profesional itu dari 2006. 2006. Berarti sampai tahun ini genap 15 tahun lu di dunia esports. Sebagai pro player waktu itu. Ya, pro player. CS. Enggak. Apa? Pertama kali Gunbound. apa? Gunbound? Bentar nih. Gue taunya lu langsung pro-nya di CS. Enggak, Gunbound gue sempet juara 2 nasional waktu itu. Gunbound itu yang kayak mainnya Worms gitu kan, yang nembak. Iya. Ya oke, ini pengetahuan baru banget sih buat gue. Jadi lu pertama kali masuk esports itu Gunbound. Gunbound. Jadi itu sebenarnya dulu kan tahun-tahun 2006 itu kan CS 16 itu mati gara-gara Nexia. Ya kan. Jadi teman-teman gue tuh banyak yang main Nexia, Warnet semua pada main Nexia, main RO gitu. Dan waktu gue diajak gue nggak suka karena menurut gue game-game begitu itu lebih ke arah adu freak main, bukan adu skill. I mean lu lebih freak main, lu tiap hari mungkin main kayak 20 jam, lu gimana pun akan kalahin orang yang main cuma 2 jam sehari. Oh, yang grinding lah ya. Betul, karena kan level berpengaruh, item pengaruh, uangnya pengaruh segala macam. Nah, ketemu game Gunbound, gue ngelihat kayak gue baru bikin ID, gue bisa kalahin orang yang peringkat 1 kalau gue punya skill gitu loh. Jadi ID gak gitu pengaruh, akhirnya gue mainnya di Gunbound. Tapi sebelumnya gitu. itu lu udah main CS kan? Main CS cuman kayak Casual. zaman SMP gitu, teman-teman SMP pada ke warnet yuk, ayo ke warnet main setengah jam udah pulang gitu. Nggak yang benar-benar main. Waktu di Gunbound, bentar, waktu lu go pro di Gunbound ini, itu lu umur berapa? Lagi sekolah tingkatan apa? Kuliah. Kuliah. Heeh. Soalnya ini ya, untuk pertama kalinya gue podcast sama yang gapnya jauh nih. Yoi. Biasanya gue podcast sama Ior ya paling gapnya berapa tahun sih, masih relatable. Kalau ini udah agak nggak relatable nih kadang-kadang nih. Iya, gue masuk Gunbound itu 2005 deh. Itu zaman-zaman Getampet gitu-gitu kan. Gue kuliah semester 3. Kuliah semester 3. Iya. Pertama kali lu, itu kan game pertama lu yang di esports. Kalau game pertama yang lu inget lu main, Wah, inget gak? Apa? NES. Apa tembak-tembakan bebek gitu? Iya, itu. Itu juga sama sih, itu masih game pertama gue juga tuh. Iya itu. Zaman gue masih kecil banget, masih SD belum kali. Iya. Wah ini beda generasi. Tapi lu pertama kali nyemplung tuh bener-bener Gunbound. Iya, Gunbound. Kok bisa kenal gara-gara Nexia itu ya akhirnya pindah ke Gunbound? Iya, jadi main bareng sama saudara gue, sepupu. Dia main RO. Gue kayak bingung di warnet main apa nih. Akhirnya gue main Gunbound di situ. Main Gunbound, gue grinding. Akhirnya join ke clan gitu. Akhirnya ketemu orang-orang, bikin tim, ikut-ikut turnamen gitu sih. Ya zaman dulu masih guild gitu ya. Terus sampai akhirnya lu main di Gunbound juara 2 kali. Juara 2 nasional. Juara 2 nasional. Iya. Di tahun berapa waktu itu? 2006. 2006. Turnamennya waktu itu apa? Warnet apa Enggak, udah? waktu itu tanding di online? Point Square. Point Square. Udah Bulus. Udah ngelan gitu ya Iya. dulu ya. Jadi itu yang juara berangkat ke Korea waktu itu. Gede banget berarti Gunbound Korea. dulu ya. Dan Indonesia waktu itu juara 1. Indonesia paling kuat di Gunbound. Oh ya? Nah ini scene yang gue gak bisa ikutan ngomong karena gue kagak ngerti. Kalau lu ngomongin Getampet gue ngerti. Oh ya, gue nggak main malah. Iya gue Getampet itu game online pertama yang gue niat banget. Kalau CS ya paling main casual di Jogja Gamers, FIFA Gamers, gitu-gitu kan. Baru tuh main Getampet. Nah, tapi setelah dari Gunbound, lu balik lagi ke CS?
Jadi 2006 itu gue masuk ke semester 3. Itu gue satu kelas sama salah satu pro player CS waktu itu. Itu namanya, dia emang profesional? Iya, tim NXL dulu. Namanya Kelvin, first label. Terus ya udah dia main CS, gue main Gunbound. Tapi karena kita sama-sama sering turnamen jadi sering ngobrol gitu. Terus kita juga sering main Dota, nginep-nginep di warnet main Dota. Akhirnya kan kita jadi temen gitu. Terus ya tiap kali dia tanding ya gue nontonin, tiap kali gue tanding juga dia nontonin gitu kan. Akhirnya gue ngelihat kayak CS seru juga ya. Ternyata CS tuh bisa begini loh. Ternyata CS tuh kayak bisa main sebagai tim yang kayak bomnya drop di sini, jagain bom aja. Gitu, tactical lah ya approach-nya. Gue kayak tadinya mikir cuman ya udah pokoknya gue maju, tembak orang mati juga hidup lagi gitu kan. Ternyata ada taktiknya ya, seru juga gitu. Kebetulan di tahun 2002 itu gue sempat baca majalah waktu itu. Dulu kan zamannya majalah nih. Zaman-zaman dulu nih. Jadi Game majalahnya itu Hot Games, Game Station gitu kan. Itu gue baca artikel yang tulis liputan tim XCN tanding ke luar negeri. Gitu. Jadi di artikel itu ditulis tuh hari pertama bangun tidur jam berapa, liputan lah gitu. Kayak gue ngeliat kayak wajir seru juga ya kayak begini ya. Gue pengen banget sih sekali aja gue wakilin Indonesia ke luar negeri. Akhirnya ya udah 2006 itu gue masuk ke CS. Itu Equip nggak punya. Apa inget gak Equip lu waktu itu main masih pakai peralatan warnet berarti? Iya. Keyboard yang kantor K1000, B1000 gitu. Waktu Gunbound itu gue sempet juara, itu dapat mouse Logitech MX510. Itu yang mana ya? Gue taunya yang 518. Sama, tapi ini yang bentuknya kecil telur gitu kan? Iya. Oh. Gue pakai mouse itu akhirnya. Itu mouse Legend gak sih? Akhirnya dari situ gue main CS, nggak enak mouse-nya. Akhirnya gue pinjam Equipnya si First Label ini. Tiap kali main ke warnet gue pinjam Equip. Itu akhirnya gue mulai masuk ke CS, gue udah niatin dalam hati gue mesti juara sekali aja di game ini. Akhirnya ya tiap kali mereka latihan, NXL latihan, gue naik motor dari Senen, rumah gue di Senen, ke Puri, ke Kebonjeruk. Buset. Cuman buat nontonin mereka latihan. Dan gue gak main sama sekali. Anjir, seniat itu ya dulu ya. Dan gue jalanin itu mungkin ada kayak 7-8 bulan gitu. Tiap hari tuh? Apa seminggu 4 kali, seminggu 4 kali cuman buat nonton mereka latihan doang? Iya. Lu jarang mainnya? Gak pernah main. 8 bulan kayak begitu? Iya. Buat apa? Belajar. Seniat itu ya? Karena dulu mungkin ya YouTube gak sebagus Gak ada sekarang YouTube. Gak ada YouTube malah? Gak ada. Jadi satu-satunya cara buat lu belajar adalah lu datengin orangnya langsung, lihat di belakangnya. Dan gue kan gak punya akses ke semua tim. Dan gue cuma punya akses ke NXL. Akhirnya ya udah cuma nontonin NXL waktu itu. Anjrit. Wow. Berarti itu keniatan seorang player dulu ya. Kalau misalkan emang niat pengen jago. Ada lagi Son. Apa? Gue pulang dari sana, belum ada internet kan di rumah. Gue pulang dari sana, main di komputer rumah. Gue bener-bener kayak simulasi di otak gue sendiri. Kayak gue main lawan berapa orang di map yang kosong, nggak ada bot. Dulu kan bot nggak bisa diatur, cuman kayak asal spawn gitu aja kan. Bot hang gitu kan. Iya, jadi kayak gue main sendirian jalan, kayak semua ada di otak gue. Musuhnya keluar dari sini, ini habis musuh keluar dari sini gue kayak gimana nih. Gue mapping dari sini ke sini tuh berapa detik dan lain sebagainya. Dan sehari gue 4 jam minimal begitu dulu. Gila. Basically kayak Queen's Gambit gitu ya. Kayak bener-bener semua tuh simulasi di otak. Cari flashback yang bagus. Semua tuh gue lakuin di rumah. Dan gue belum ada tim. Hah? Belum ada tim. Lu senerd itu ya dulu berarti? Gue no life man dulu. Temen gue pada dugem, pada ngapain, pacaran, pergi makan, nonton. Lu mapping? Gue mapping. Di CS 1.6 yang sistem flashnya masih kayak gitu. Apa namanya, gravity-nya kan gak sebagus sekarang kan. Dan gue belum punya tim. Dan lu no tim. Terus buat apa lu mapping kayak gitu? Well ya gue harus mulai kan. Kalau enggak kan gue kapan mau dapet timnya. Kalau gue gak begitu dengan skill yang gue punya, siapa yang mau ngetim sama gue? Kalau ada juga pasti cupu-cupu. Kapan gue juaranya gitu kan. Terus dari situ gimana? Dan dulu kan gak ada matchmaking, gak ada online game. Lu masuknya ke public server.
Iya, terus kayak siapa yang main public server? Semua professional player udah janjian nge-scream. clan war, janjian clan war gitu. Gue nggak ada sama sekali nggak ada akses ke dunia pro. Akhirnya ya gue ketemu sama salah satu teman kuliah gue lagi, namanya David. Dia player CS dari Jawa gitu sebelum kuliah ke Jakarta. Terus kayak yaudah kita bikin tim yuk. Dan sisanya dia yang kumpulin orang-orangnya. Jadilah berlima. Dan karena gue sering nemenin NXL, akhirnya tim gue dijadiin NXL 2. Oh, iya kayak itu NXL Academy gitu lah ya. Itu tahun berapa? Terus 2007 itu pas udah mulai WCG-an kan? Udah WCG kan? WCG udah dari 2001 apa 2002 Cuman gitu. yang iya. Wah, ini udah beda generasi, ini udah susah nih ngikutinnya. Oh, dari situ lo akhirnya jadi NXL 2. Iya, 2007 NXL 2. NXL satunya dulu siapa aja? Ada Richard, Kelvin ini, ada New Rage, ada Sawamura sama Kazem. Oh. Nah, NXL 2-nya yang ada elunya? Ya, gua, David, terus ada Leon, ada Barto, sama ada Elwi dulu. Ini pemain-pemain udah pada kemana semua? Masih kontekan. Masih di e-sports nggak tapi? Enggak. Jadi cuman lu yang bertahan sampai sekarang di e-sports. Susah move on ya. Ya. Terus habis itu NXL 2 kebentuk, lu masuk, akhirnya gimana? Nah, WCG kita masuk 16 besar kalau nggak salah 2007. 2008 itu jadi officially gue baru benar-benar bikin tim itu di 2007. Baru benar-benar terjun ke dunia profesional CS tuh 2007. Itu di umur berapa tuh waktu 2007? 21. Ya pas lah ya umurnya, umur-umur anak-anak sekarang lah ya. Terus 21. Akhirnya 2008 si Kazama ini berhenti. Mereka cari orang dan karena gue NXL 2 akhirnya gue yang ditarik waktu itu. Oh, masuk NXL 1. Masuk NXL 1. Gitu 2008. 2007 abis WCG gue udah masuk ke NXL 1. 2008-nya gue juara 1 Indo ngalahin XCN. Oh iya, itu kan dua rival terbesar pada masanya lah ya. Sama Boom lah ya dulu. 2008 gue juara 1. Berangkat ke Jerman. Cologne. Jadi Cologne Messe yang banyak dipakai di event-event sekarang itu dulu gue tanding di sana 2008. 2008 tuh. 2008. Itu tanding kayak lawan Virtus Pro Neo, TAS, Nothing kayak gitu-gitu tuh semua di sana. Markelov, Starix ya. 1.6. Ketemu. Forest, Get Right itu ya ketemunya di sana dulu. Gimana rasanya waktu itu bisa akhirnya ngewakilin Indonesia di Cologne? Ya nyangka nggak? Maksudnya kayak nyangka nggak dari lu yang 8 bulan 4 hari dalam seminggu ke NXL cuman buat ngeliatin orang, terus sampai akhirnya lu bisa ngelawan nama-nama besar di 1.6. Ya along the way dari pertama kali kayak gua datang ke turnamen, datang nontonin latihan tuh kayak kan ada progresnya ya, dari yang cupu banget jadi kayak mulai bisa sampai akhirnya kiblatnya udah ke professional player luar negeri gitu kan, kayak mereka mainnya caranya kayak gini, gue juga bisa kok. Karena gue orangnya kompetitif banget. Dan gue nggak suka jadi nomor 2 dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Ya, kayak juara 2 itu orang terakhir yang kalah nggak sih? Iya nggak sih? Bener sih. Jadi lu bukan juara, lu peringkat 2 tuh bukan juara, lu orang terakhir yang kalah di turnamen itu. Iya kan, jadi ya kayak gue nggak suka jadi nomor 2. Nah, waktu gue tanding ke luar negeri, mentality yang gue punya itu bukan lagi kayak anjir gue lawan Neo, anjir gue lawan ini, anjir gue lawan itu, enggak. Tapi kayak gue juga bisa kok kayak lu gitu, kayak ya udah lu mau ngapain gue juga bisa kok gitu. Dulu kayak gitu ya. Mentality kuat lah ya. Walaupun kalah tapi kayak gue nggak ngerasa kalah tembak, gue nggak ngerasa gimana gitu. Tapi ya emang kayak kalau di Indo lu nembak kayak 5 peluru miss sampai ke 7-8 peluru lu masih bisa bunuh orang gitu kan. Kalau di luar lu 3 peluru nggak bunuh lu udah pasti mati. Sekenceng itu ya. Sekenceng itu. Dan player Indo tuh bukan nggak bisa 3 peluru mati, tapi nggak tiap kali nembak 3 peluru mati. Tapi tim luar negeri 3 peluru terus gitu. Maksudnya kayak lebih tajam banget. Ketemu siapa aja dulu waktu di 2008 itu? 2008 gue lupa sih, tapi yang pasti itu gue satu grup sama Virtus Pro, si Neo. TAS gitu. TAS segala macam ya. Itu satu grup. Itu mereka kan rajanya WCG tuh. Jadi kayak sampai nama timnya itu diganti jadi Again dulu.
dari pentagram G-Shock terus ganti ke gue lupa lah sampai ganti jadi Again pas sebelum WCG. Pas ditanya kenapa lu ganti nama jadi Again, dia kayak ya nggak apa-apa biar pas juara and the champion is Poland again. Kayak gitu. Tajam ya dulu Neo Tajam. ya. Setajam itu. Iya, Neo sama Legend sih emang Neo. Get Right, Forest. Get Right masih di Fnatic. Iya, bukan. Apa masih di SK? NIP dulu. Udah di NIP masa sih? Sorry, Fnatic. Fnatic kan dia Iya. tuh. Get Right, Forest. Gue lupa lah orang-orangnya itu aja. Vivlaren. Ya, sebelumnya masih Trap. Roban. Ada Sih? SK Spawn, Hiton. gitu-gitu. Gue lupa lah, udah lama banget. Gila. Wah, lumayan ya dulu ya. Terus abis itu dari 2000 placementnya berapa? Nggak bagus-bagus banget berarti. 32. Besar ya. Ya, Berat banget. Berat banget ya, terlalu berat. Ya. Tapi gue orang tuh lawan tim dari Azerbaijan waktu itu. Waktu kayak pasang equip kayak anjir, bule-bule nih, kayak otak gue kan Azerbaijan kan orang Asia gitu ya. Ternyata kayak bule gitu, kayak bener-bener kayak orang barat gitu. Pas main kita bantai kayak 30-0 apa 29-1 gitu kayak oh bisa nih kita bisa nih pede gitu kan. Pede naik ya. Game kedua lawan si Neo again. Udah ada judinya tuh dulu Son. Jadi pasarannya NXL itu di FUR 2. Oh, kali 2 ya. Di FUR 2 enggak. Jadi gue kalau dapat 3 round dari 30 round, orang ngebet gue udah menang. Anjir. Berarti lu kejar tuh. Gue di FUR 28. Anjir. Jadi gue cuma bisa dapat, kalau gue dapat 3 gue udah menang. Di bet. Mainnya di Nook. Aduh. Terus kalah 29-1. Sesusah itu. Padahal udah cuma butuh 3 ronde doang ya. Iya. Furani udah segede gitu anjis. Gua orang kayak gila apa nih, emang kita gak bisa main CS. Ayo kita buktiin 29-1 pulang. Gak bisa marah juga dong. Gak bisa marah. Maksudnya ya kayak ya lu keluar mati. Outplayed banget waktu itu. Emang beda kelas Outplayed banget. Belajar banyak dong dari pertandingan itu. Enggak juga sih. Enggak juga, karena saking dibantai. Kayak dia gak even pakai taktik, kayak udah maju aja. Emang menang aim. Iya. Itu gua orang main di Nook, gue inget banget. Gue orang main di Nook sampai diras terus, dari radio diras, dari squeaky diras, dari bunker diras gitu. Sampai gue bilang sama temen gue, lu hoki aja main di Nook. Masih ada taktik chatnya nge-push sana sini gitu. Kalau main di Inferno lu diem semua di rumah teror, gue bilang. Gak kemana-mana. Di flashbang aja udah itu di tunnelnya. Anjas nih, emang nih pernah ketemu pemain-pemain besar nih. Habis itu dari 2008 masih lanjut dong. 2008 pas udah juara gue berhenti. Hah? Masa? Berhenti karena gue kerja waktu itu. Oh, sempat berhenti. Terus? Gue kerja, terus boom, juara-juara terus waktu itu. SWCD juara, semua dia juara, NXL kalah. Terus kayak gemes juga gitu kan. Akhirnya gue main lagi 2009 gue udah vakum kayak 6-7 bulan. Akhirnya gue main lagi, juara 3 WCG di NXL. Juara 3 WCG di Indonesia. Yang berangkat itu 1-2. Itu XCN sama tim Bandung Titan dulu, Legend. Akhirnya tim Bandung nggak mau berangkat karena tiket bayar sendiri. Oh gitu. Ya, akomodasi itu ditanggung, tapi tiket doang. Tiket lu mesti berangkat sendiri. Iya. Ke Cina waktu itu. Ke Cina ya. Chengdu. Terus akhirnya dikasih ke gua orang, dan gua orang berangkat. Di sana baru kayak gua orang satu hotel sama si XCN. Baru tuh kayak satu kenal sama Ferdi, kenal sama Kido gitu. Sebelumnya nggak sekenal itu. Walaupun sering clan war gitu. Makanya nih gue sering nontonin podcast lu nih Son. Ya kan, ada orang-orang yang kayak ngomong kayak pendekatan untuk mainin mental musuh itu dengan bacot gitu ya. Nggak salah gitu. Bisa orang kena mental dan kena bacot gitu. Tapi apa yang dilakuin XCN itu beda Son. Waduh, apa tuh? Mereka super eksklusif. Lu nggak ada punya jalur buat ngobrol sama mereka, kenal sama mereka, belajar dari mereka, nggak ada. Gitu. Tapi waktu lu tanding lawan XCN, lu lihat di server,
Weh, dia orang udah masuk 3 orang weh. Ayo masuk. Udah kena duluan. Kicep ya. Udah kena duluan kayak anjir, XCN-nya udah masuk weh. Kita lawan XCN beneran nih gitu. Gitu kayak segitunya ya. Auranya tuh beda. Waktu lu lewat orang pada ngomongin tuh XCN tuh. Sekarang tuh ada yang ngomongin gitu. Tapi yang ngomongin ya orang-orang yang datang nonton ya nggak sih? Kalau dulu XCN lewat yang ngomongin ya NXL, XCN dah. Olo, Elf gitu kayak XCN. Mungkin ya gue nggak tahu yang tim lain ya. Tapi kayak auranya tuh gue berasanya itu. Jadi tuh gak ada tuh akses kenal sama Ferdi sama siapa, gak ada dulu. Oh segitunya ya dulu ya. Terus? Akhirnya satu itu hotel. Di 2008 itu sebenarnya Ape, RRQ Ape. Dulu kan manajer XCN. Itu tuh udah sering ngajakin gua masuk XCN 2008. Cuman gua gak mau karena gua main sama teman-teman gua kan. Gua deket sama anak-anak NXL kan deket banget gitu. Akhirnya 2009 pas berangkat ke Cina, pulang teman-teman gue berhenti semua, sisa Richard. Oh iya. Quit semua. Gitu. 2009 itu gue berangkat ke Cina bareng sama Jack. Oh sama adik gue. Sama Jack. Akhirnya pulang dari Cina. Oh iya, waktu itu Next Jack main ya? Main. Di NXL ya? NXL. Terus. Pulang dari Cina gue mutusin buat masuk XCN waktu itu. Karena temen gue berhenti semua. Karena pada bubar jalan. Karena bubar jalan dan waktu itu ada konflik sama Richard lah. Oh, konflik internal lah ya. Internal, pada masa itu. Pada masa itu akhirnya kayak gue tanya sama yang lain gimana gitu kayak gue nggak mau sebenarnya main di XCN. Gue masih respect sama teman-teman gue. Teman-teman gue pada bilang udah main aja emang kenapa gitu. Pas udah keluar dari NXL, gue telepon Ape. Gue masuk XCN dong. Oke, katanya oke langsung. Terus ya udah, gue nggak tahu gimana kayak minggu depan udah tanding bareng sama XCN gitu. Cepet itu prosesnya. Iya, kayak dia skip 1 orang kalau nggak salah buat gue masuk waktu itu. Berarti waktu itu lu, Kido, Ferdi, Ambon, Pau dulu, PWJ ya. Jadi itu akhirnya rosternya. Ya. Gila. Wih, perjalanannya tuh panjang ya ternyata ya, lama juga ya. Dan kayak, ya 2010 tahun itu. 2010. Menariknya itu tadi gue sempet cerita ya 2002 gue baca majalah ya. 2010 gue satu tim sama orang yang gue baca dulu. Ferdi gitu, Ambon gitu. Akhirnya gue satu tim sama mereka. Emang rezeki nggak kemana, jodoh nggak kemana. Niat ya. Gue tanya anak pro player sekarang mau nggak lu deh. Seniat itu. Iya kayak 8 bulan lu datang ke warnet cuma buat nontonin orang main. Sampai di rumah, instead of lu scrim atau grinding, lu main itu. Lu main buat improve lu punya skill dulu gitu. Mau nggak? Makanya karena lu melakukan hal kayak gitu, lu bisa nyampe ke tahap dimana sampai akhirnya you work until your idol become your teammate. Beneran kan, jadinya bukan rival lagi. Jadi rival udah waktu lu di NXL. Betul. Sampai akhirnya lu jadi teammate. Itu proses yang memakan waktu berarti 8 tahun. Sampai akhirnya lu bener-bener ada. Dari lu baca majalah. Dari majalah ya. Sampai akhirnya ada di tim itu 8 tahun. Akhirnya masuk juga tuh di XCN. Tapi petualangan gak berhenti di situ dong. Nggak. Masih panjang juga. Panjang. Tapi gue penasaran deh. Lu dapat prize pool berapa sih dulu tuh? Kalau turnamen kayak WCG gitu yang nasional, juara 1 ya cuman berangkat doang. Di sana juga dapat makan, cuman makan pagi, breakfast di hotel, makan siang udah. Kalau makan malam gitu uang sendiri. Bentar, berarti lu nggak dapat hadiah bentuk uang gitu walaupun lu juara 1? WCG? 1 sen pun nggak pernah dapat. 1 sen pun nggak, bener-bener cuman tiket pure. Visa gitu-gitu ngurus sendiri. Visa diurus. Cuman ya paspor urus sendiri. Anjir. Ya kalau turnamen warnet ya pernah kejadian gue tanding ke Bekasi warnet. Sabtu Minggu, hari Minggu gue pertandingan final itu jam 4 pagi. Minggu. Grand final itu jam 4 pagi. Iya. Itu gue juara 1 dapat uang 20.000 satu orang. 20.000 satu orang. Berarti total tuh 100.000 buat satu tim. Iya, karena kan dipotong billing dulu. Lu main 20.000 tuh bersih. Hah, berarti ya gimana jadi lu main grand final jam 4 pagi.
Mainnya dari jam? Dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu. Turnamen 2 hari gitu. Secapek-capeknya main sampai jam Senin pagi itu lu dapat 20.000 duit bersih. Iya. Itu juara 1. Juara 1. Juara 2-nya dapat apa? Nombok mungkin bayar billing. Hah, sekecil itu. Kok lu betah di scene yang gak ada duitnya ini? Pride ya? Pride. Kan gue bilang gue gak suka jadi nomor 2. Gue mau ngapain pun, sampai sekarang pun gue mesti jadi nomor 1 dalam hal apapun. Gila, gila. Sekarang aja orang kalau main di prize pool 5 juta, enggak males, cuma 5 juta. Anjir, itu dulu cuma dapat 20.000. Dulu nggak ada turnamen 5 juta. Nggak ada. WCG dulu juara 2-nya dapat. Juara 1 kan berang. Hah? Bentar, juara 2-nya dapat USB stick. Satu orang dapat 1. Iya, udah. WCG tuh. Yang bisa dibilang turnamen paling prestisnya. Iya. USB berapa giga anjir? Nah, nggak tahu dah. Gue lupa, itu masih boro-boro giga mega kali. Dan semua tuh masih fighting buat itu ya, karena emang pride-nya aja, gengsinya itu ya. Emang pengen jadi nomor 1, nggak peduli prize pool-nya kecil atau apapun. Ya, intinya kita cuman love the game aja udah. Berangkat dari sana semua. Nggak ada mikirin duit dapat berapa, bertahan hidup dari ini, nggak ada. Lu mau juara, lu mau bisa hidup, lu kerja lah. Nggak bisa jadiin pekerjaan utama ya player dulu. Makanya yang 2008 itu kenapa akhirnya gue mutusin buat berhenti, karena gue nggak kuat. Selama bootcamp sebelum berangkat ke itu kayak 2 bulan 3 bulan lah, mungkin 4 bulan, mungkin ya gue lupa. Itu gue kerja kantoran tiap hari jam 8 sampai 5. Gue berangkat dari rumah jam 7, pulang jam 5. Makan siang gue tidur, jam 5 gue pulang, nyetir dari Tamrin ke Puri. Itu ya 3 jam setengah lah dulu. Sampai sana latihan, sampai jam 3. Briefing, selesai jam 4, pulang tidur. Paginya berangkat lagi kantor. Berarti lu tidur cuma 2 jam? 3 jam lah maksimal. 2 sampai 3 jam? Tiap hari, selama 3 bulan 4 bulan itu. Makanya makan siang gue tidur, gue gak makan. Gila, struggle-nya beda banget ya sama yang dibandingin generasi gua lah. Beda. Sejauh itu gap, ya, wah nggak logis sih. Juara 2 dapat USB sih, itu nggak masuk akal sih menurut gua. Kalau ngelihat sekarang ya e-sportsnya, karena sekarang lu juara 2 aja udah dapat berapa? 10 juta, 15 juta. Juara 2 dapat USB, orang masih fightingnya sededikasi lu gitu loh. Orang-orangnya. Ya makanya kayak orang-orang kan mikir kayak lu kalau nggak jadi juara lu nggak jadi apa-apa kan di e-sport gitu sekarang kan. Nggak juga, lu sekarang lu masuk Valorant let's say. 5 besar Indo aja lu pasti dapat organisasi tim yang mau sponsorin lu, yang mau gaji lu kan. Dulu nggak ada. Dulu nggak mikirin duit ya. Nggak. Bener-bener juara 1 aja. Juara 1 aja udah. Sumpah, gue masih gak percaya anjir. Berarti bersyukurlah kalian semua sekarang yang tinggal dan hidup di tahun 2021 ya. Udah dapat gaji pokok, dapat lumayan, dapat dari prize pool, fasilitasnya bagus. Karena nggak cuma dari duitnya yang kita lihat, Son. Gamblingnya itu nggak cuma dari duit, gimana lu mau makan besok dan lain sebagainya, nggak dari situ. Pertanyaan gue, anak-anak sekarang nih, kalau situasi yang sekarang kayak dulu, masih mau main gak? Masih mau terjun pro gak? Udah pasti gak mau sih kayaknya. Itu baru terjun pro. 2, mau gak laluin apa yang gue lewatin? The struggle ya? Iya. Mau gak struggling kayak gitu? Yang ketiga, lu juara-juara, abis itu lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Wah, gila men. Wah, ini bakal menjadi tamparan keras buat bocah-bocah pro player males. Bayangin tuh, dari dia 8 bulan cuman ke warnet ngeliatin orang main, belajar dari belakangnya, kagak main, gak punya tim. Sekarang aja orang yang punya tim kayaknya ada yang masih males-malesan dan nonton demo aja males kayaknya. Ya nggak akan bisa jadi juara. Lu juara di Indo karena lu jago, karena skill lu jago, tapi di luar lu pasti
dijambak-jambak, nggak mungkin bisa. Kenapa tim luar kayak kita kalah kayak lawan Eropa, lawan NA gitu? Karena mereka punya mentality yang kayak gitu, plus ekosistemnya mendukung, infrastrukturnya mendukung. Berarti sekarang ekosistem kita udah mendukung, playernya nih yang mesti lebih gigih lagi. Manja player sekarang. Manja. Iyalah, kalau dibandingin sama lu yang mesti bolak-balik 8 bulan cuman buat nonton orang demo dari belakang orang mah, kayaknya orang sekarang mana mau. Dulu akses buat demo kan susah, Son. Jadi kayak gue dapat satu demo, itu udah kayak harta karun, kayak gue bisa belajar banyak dari demo ini. Demo 1.6 gak segampang itu ya dulu. Gak ada bisa download. Lu mesti datang ke tempat tanding, lu mesti bawa USB minta kopi demo, dan gak semua IO kasih. Berarti gak bisa. Gak dapet informasi apapun. Gak ada. Baru terakhir HLTV mulai ada bisa download demo di sana. Itu udah mulai enak tuh. Iya. Dan itu biasa kayak sekarang tanya pro player nih. Satu demo mereka nonton berapa lama? 2 kali play, 1 kali play, udah. Gue satu demo nonton minimal 4-5 jam. 4-5 jam untuk satu demo. Satu demo yang kayak 40 menit gue nonton 4-5 jam. Bener-bener sampai to details. Iya, karena gue kayak di FPS ya, setiap tombol yang lu pencet itu, bukan mouse ya, tombol keyboard yang lu pencet itu harus ada tujuannya. Kenapa lu milih untuk kayak jiggling? Kenapa lu milih untuk commit fight? Kenapa lu milih untuk tahan nyawa, buying time gitu? Semua tuh ada pertimbangannya. Dan setiap gue nonton demo, gue berusaha masuk ke pikiran orang yang lagi gue tonton. Apa sih yang dilihat gitu? Kenapa sih? Mungkin orang sekarang kayak ngelihatnya kayak, oh karena musuhnya begini. Tapi yang gue lihat nggak begitu juga. Yang gue lihat kayak info apa yang gue dapat, si orang ini dapat dari orang yang di bom site sebelah. Sampai dia melakukan hal itu. Jadi satu situasi gue dengerin di teammate-nya. Oh dapat info ini. Kalau ini dapat info bakal kayak gimana ya gitu. Plus gue jadi musuhnya. Gue liatin musuhnya. Waktu dia kayak begini bikin tambah susah nggak sih gitu. Jadi lama banget gue nonton satu demo. 5 jam. 5 jam tuh sekali nonton. Dan itu gue bisa nonton berkali-kali gitu. Ya ampun, gila. Sesusah itu dulu Son. Gak salah gue undang lu ke podcast ini. Sesusah itu dulu. Itu waktu lu terapin dari zaman lu di NXL sampai XCN. Nah, XCN itu 2010 kita serius. 2010 itu gue mungkin salah ya, tapi 2010 itu gue inget banget. Gue gak pernah kalah last man di WCG Indo. 1vX gue gak pernah kalah. Oh ya? Iya, 2010. Itu bisa dibilang tahun prime lu? Prime gue 2010. Gue bener-bener gak pernah kalah. Sampai kayak Ferdi bilang kayak lu MVP-nya sih Win turnamen ini gitu. Kayak gue kayak oh gila orang yang gue tonton gitu ya, yang selama ini kayak ngomong gitu ya. 2010. Achievement lu itulah ya. Terus jalan terus tuh di XCN. Nah, kendalanya gini Son di XCN. Apa tuh? XCN itu pada masa gua itu salah satu strongest team di Asia. Gitu. Jadi kayak kita lawan Tailu, kita lawan WNV gitu, kayak mereka bahkan sampai ganti-ganti nick tukeran. Kayak gua pakai nick Wilson pakai nick gua biar enggak kebaca. Oh. Gitu. Sampai ya kita kuat lah dulu. Tapi masalahnya XCN lawan tim luar negeri itu setahun sekali doang. Oh, cuma di WCG doang. Jarang scrim nggak bisa. Ketemu ya servernya ya. Servernya dulu ini nggak bisa. Berarti lu nggak bisa sering-sering belajar melawan mereka. Cuman sekali setahun. Iya. Cuman sekali setahun di WCG. Kalau gue lolos Indo. Jadi waktu gue tanding ke luar negeri, ya gue mau main. Gue mau belajar gitu lawan orang. Mau lawan gue Fnatic, mau lawan gue SK, mau lawan gue siapapun, Pentagram atau Navi gitu, gue lawan gitu. Ya karena gue pengen belajar. Nah di Indo pada zaman gue aja dulu, WCG itu babak 1, babak 2 itu gue nggak bakal main Son. Kenapa musuhnya? Oh lawan XCN udah lah, nggak usah main lah. WO mereka. WO lah. Itu zaman lu udah di XCN kayak gitu. Babak 1 lebih banyak yang kicep duluan sebelum. Iya. Rata-rata begitu, Son. Kenapa? Ya, WCG dulu kan lu daftar dapat baju gitu kayak
Lu dapat bajunya udah kayak jadi WCG player gitu, ya kayak udah keren gitu. Dapat merchandise-nya. Tapi I mean like sekarang juga banyak banget yang sebenarnya dibungkus ketakutan itu dengan satu metode yang kelihatannya nggak takut-takut banget. Itu turnamen semi pro. Turnamen komunitas. Iya, kayak ada band list. Band list tuh matiin scene banget. Gue fair-fairan ngomong. Gue udah keringet darah nih untuk sampai di titik gue pada waktu itu ya. Dengan sense gameplay yang gue punya, dengan skill aim yang gue punya gitu. Gue udah keringet darah. Gue udah ceritain gitu. Tapi waktu gue di titik itu, gue di-ban dari turnamen. Karena lu terlalu jago. Ya, gak cuman gue ya. Maksudnya pro player semua di-ban ya. Iya. Tapi azin kayak, terus gue ngapain selama ini gitu? Selama ini? Iya kan? Kalau turnamen gue gak boleh main. Iya kan? Akhirnya gue setahun cuma turnamen sekali WCG. WCG doang tuh, turnamen komunitas. Jarang banget. Warnet gitu lu di ban list. Kalau di ban list, kalaupun mau ikut, gue cuma boleh 2 pro, bukan satu tim gue. Lah, wah itu yang matiin scene banget berarti. Bener-bener matiin scene banget. Nah, itu kenapa dari 2010 masuk ke 2011 itu XCN nggak pernah latihan, Son. Karena nggak ada gunanya. Buat apa gitu? Kayak gue selesai pulang dari 2010 gue ke LA, pulang dari LA itu gue nggak sentuh CS sama sekali. Baru sentuh 2012 H-2 WCG. Nggak ada itunya turnamen yang lu boleh main. Nggak sentuh asin kayak satu tim ya. Selebihnya paling main di warnet bareng sama teman-teman gitu. Kayak gue punya komunitas bersepuluh, kumpulin orang kayak kita main taruhan mix-mixan, taruhan Fresti dulu gitu. 2011 pas mau tanding, Ferdi nelfon, Win besok WCG ya 2 hari lagi. Oh ya udah oke Fer. Itu udah, gue baru mulai main lagi tuh. Mulai main berlima. Enggak. Main doang. Baru mulai kayak ngejar demo lagi. Ya ampun. Pas WCG hari pertama tanding match pertama itu kita duduk kayak gue duduk di mana ya terakhir ya? Main. Udah sampai lupa. Das 2 main. Terakhir gue jaga di mana ya Das 2? Fer lu jaga mana Fer? Dulu lu jaga Kido. Dulu lu jaga mana Dok? Kayak lupa gitu. Sekacau itu ya. Terus akhirnya gimana lu survive dengan keadaan ekosistem yang kayak gitu? Kerja lu? Kerja. Dengan tempo latihan yang akhirnya dikurangin karena ya lu gak bisa main. Bukan dikurangin, gak ada latihan sama sekali. Sampai tahun berapa tuh kayak gitu? 2011 itu tim-tim lain tuh masih tuh latihan tuh kayak NXL. Karena mereka boleh main di turni komunitas. Enggak juga, mereka cuma latihan aja udah. Gue juga bingung juga ngapain latihan gitu. Kayak teman-teman mereka cuma boleh main di WCG juga. Iya, dan ada lah turnamen-turnamen kecil, tapi buat gue kayak ya udah gak dapet duitnya buat apa lagi gitu. Gue cuma juara WCG aja udah. 2011 gue orang masih juara 1 nasional walaupun gak latihan. 2012 masih juara tapi udah hampir kalah di final. Udah menurun. Terus kita decide kayak kita harus stop waktu kita di atas nih. 2012 itu terakhir udah kita gak main lagi. Akhirnya bubar. Gara-gara ya scene-nya udah, ekosistemnya udah gak sehat. Gak sehat karena ada turnamen semi pro itu. Semi pro yang di ban list tim pro-nya. Akhirnya udah berhenti tuh. Berhenti. Bubar semuanya. Bubar. Tapi waktu itu belum ada pengumuman CSGO ya? Udah. 2012 itu Kido main di CSGO. Terus gak ada niatan convert tim 1.6 ke CSGO? Waktu itu enggak sih. Berarti lu udah ready untuk go on with your life di luar esports di tahun 2012 itu? 2012. Udah siap melepas. Tapi gue masih ada kerja di dunia e-sport lah. Masih ada kerja di brand. Masih ada kerja di ya mostly brand lah. Kayak ya mau masuk ke dunia e-sport lu mau gimana kayak gitu. Berarti bentar, masalahnya nih ya tadi kita kan udah berhenti nih tahun 2012. Udah lu mau stop akhirnya. Yang gue penasaran adalah selama rentan waktu dari 2003 sampai 2012 menjalani life as a pro player gini, bonyok lu gimana? Karena kan lu bilang sendiri prize pool nggak ada. Kalau sekarang bonyok pemain pro sekarang kan pasti ngerti, oh ini duitnya boleh juga nih. Kalau dulu kan lu 20.000 dapat USB. Bonyok lu responnya gimana dulu? Jadi ya banyak yang kayak nanya sama gua gitu, gimana caranya biar didukung sama orang tua. Kan ya sampai sekarang masih banyak yang ditentang lah ya.
Ya gue jawabnya simple sound kayak apa sih yang bikin orang tua lu nentang lu main game? Lu main game mulu lu nggak belajar. Ya lu belajar dulu baru main game. Lu main game mulu begadang mulu. Ya lu jangan begadang. Lu bolos sekolah mulu gara-gara main game. Ya lu jangan bolos sekolah. Nilai lu jadi jelek. Jangan jelek nilai lu. Terus alasannya apa lagi buat ditentang gitu? Ya juga ya. Apalagi? Bikin buat gak ada alasan. Gue main game gila. Gue bisa gak pulang dari warnet. Gue bisa nginep di warnet kayak 3 hari. Gak tidur gue. Gitu. Kayak grinding. Kayak nyari meta gitu. Itu bisa kayak 3 hari. Tapi gue masuk BINUS beasiswa. Ini gak bisa ngomong juga. Iya. Gue tanding ke luar negeri. Gue gak minta uang gitu. Gue masih bisa berangkat kerja. Walaupun gue tidurnya berantakan gitu. Gue masih bisa manage itu semua. Jadi gak ada alasan buat ngelarang sama sekali. Gak ada. Tadinya melarang gitu. Tapi kayak ujung-ujungnya gue tanding dan nonton kok. Adek gue Jack tanding PBNC tanding dimanapun. Bokap nyokap gue dateng nonton. Bahkan bokap nyokap gue lebih tahu scene-nya daripada gue. Oh iya? Iya. Podcast lu ditonton semua sama mereka. Sumpah? Iya. Oh tante. Ditonton. Gue pasti nonton. Bahkan bisa kayak gue pulang nih. Jadi 2012 itu akhirnya gue main PB. Pindah. Main PB. Pindah agama. 2013 2014 gue lupa lah. Jadi sempat vakum dulu tuh. Alasan main PB kenapa? Karena adek gue udah main PB duluan. Terus kayak dia ngomong, "Kok main PB aja, lumayan sebulan digaji 4 juta." Wih, kenceng ya dibandingin zaman lu dulu. Enggak, 1,5 juta. Ya, 4 juta terakhir, 1,5 juta plus ya cashnya diisiin lah. Plus kalau lu juara dapat bonus, dapat hadiah gitu. Kalau tanding di Jakarta dapat akomodasi seorang 1 juta, ya lumayan banget lah dulu. Lumayan banget. Akhirnya gue pikir kayak, wah gila PB gue nggak suka banget gamenya gitu. Ya udahlah main lah buat cari duitnya gitu. Ya udah, gue main. Gue tau lah ekosistemnya PB itu kayak gimana. Akhirnya ya ini agak cepat. 2016 gue sempat ada bangkrut. Gue udah berhenti main tuh, gue udah buka usaha, gue bangkrut 2016, stres banget gue. Akhirnya gue mutusin kayak, udahlah, gue mau setahun main game. Itu waktu lu akhirnya kembali ke dunia e-sports. As pro player. As a pro player. Ya. 2016 tuh akhirnya gue kasih waktu gue 1 tahun untuk refresh gue punya mental, refresh gue punya mindset. Yang tadinya gue punya bisnis yang cukup oke, akhirnya gue harus naik busway kemana-mana. Itu mental breakdown banget. Akhirnya gue masuk ke dunia e-sport lagi as a pro player di PB. 2016 itu. Akhirnya gue bikin tim yang namanya Endeavor. Gue gabungin teman-teman yang kayak, gue bilang kayak, ngapain sih kita kayak ngadunya di Indo doang, tim gue sama tim lu, kita bikin super tim aja di Indo. Kita bikin super tim, kita juarain dunia. Itu 2016 ya? 2016 gue bentuk Endeavor sampai 2017. Itu tuh Benny Moza, Fire, King Leo gitu, Jack, sama gua, sama ada Aryo dulu. Kita bikin tim, akhirnya itu lebih struggling lagi, San. Dibandingin zaman lu CS? Iya. Kenapa? Karena gue gak kerja. Gue gak kerja. Gue gak dapat gaji 1 bulan itu 700.000. Wah, anjir. 700.000 gue mesti bisa bertahan hidup, bayar warnet buat latihan, ikut tanding, akomodasi dan lain sebagainya. Cara gue makan gimana? Ini anak-anak Endeavor kayak Benny, kayak Jack semua tahu kayak kita tiap hari harus juara baru bisa makan. Kalau nggak juara nggak makan. Nggak makan, Son. Makanya selama setahun itu Endeavor dibikin, itu kita nggak pernah kalah. Semua turnamen kita nggak pernah kalah di PB. Karena lu tahu kalau lu kalah lu nggak makan. Iya. Gue orang pernah berangkat ke Jogja tanding, sewa mobil berangkat ke Jogja. Kalau gue orang nggak menang, nggak ada bensin buat pulang. Sempat ada momen itu? Ada. Untungnya menang. Daftar 2 slot pertama langsung kalah. Waduh, kicep tuh. Slot kedua untung juara 1, bisa pulang. Untung multi slot. Iya. Kalau nggak single slot nggak pulang tuh. Nggak pulang.
cari hotel yang semalam, kos-kosan yang semalam 100.000, 125.000. Buat berlima. Ya. Kayak kita latihan nih, pulang latihan kita mau nongkrong di 7-Eleven waktu itu. Oh ya. 7-Eleven kayak beli aqua doang. Yang kita pikirin bukan aquanya, Son. Bayar parkir motornya 2.000. Gila. Nih, mungkin orang-orang taunya Endeavor sekarang ya Endeavor yang udah wow. Tapi ini ada cerita di baliknya ya. Se-struggle itu. Makan warteg patungan. Makan warteg satu nasi bungkus maksud lu? Itu patungan berlima? Kayak nggak berlima, kayak gua lagi sama Benny misalnya. Ben, gua lapar nih Ben, makan yuk. Lo udah duit berapa? 7.000 nih kok. Gua udah 8.000, udah beli warteg yuk. Wow. Kalau juara makannya Padang di Sunter. Itu udah pasti. Tiap hari Minggu pasti makan Padang karena habis juara. Itu udah makanan mewahnya dulu ya. Mewah. Gokil. Cerit. Wah gila. Gue bersyukur banget di tahun 2021 sekarang gue mainnya. Kalau enggak kayaknya enggak ada. Bahkan dulu enggak ada caster ya. Ya gak caster ada paling enggak makan juga. Enggak ada caster. Enggak ada caster malah. Anjrit. Coy, makan warteg sampai patungan. Sekeras itu scene-nya dulu ya. Itu bahkan di tahun 2016. 16 kayak gitu. 16 gue udah jadi caster cuy. Tapi scene-nya sekeras itu. Ini gue baru tahu sih. Gue sebelumnya gak tahu sama sekali, men. Buta gue soal hal-hal jadi pro player yang di waktu 2015-2016. Begitu, PB ya. Wah, gak logis. Gila nih, gue merasa tercerahkan. Saya langsung merasa hidup saya harus lebih disyukuri lagi ya. Karena scene-nya yang dimana gue hidup sekarang udah jauh lebih enak dan lebih nyaman dibandingin zaman lu dulu. Jauh, Son. Tadi waktu lagi off screen Kowin cerita tidur di warnet, tidurnya di gudang. Ya mungkin anak-anak Endeavor tahu lah perjuangannya kayak gimana gitu. Mungkin ya kalau ada yang ngikutin Endeavor karena kita kan sering cerita-cerita juga kayak meet and greet apa segala macam, kita sering cerita gitu. Ya emang begitu. Nah logis cuy. Gila nih. Pantesan Endeavor respect. The struggle man. Habis itu nah, kan lu di PB. PB, akhirnya lu balik ke CS:GO. Nah, apa yang membuat lu akhirnya balik ke CS:GO dari scene yang lu bilang sendiri lu udah gede bareng, susah-susah bareng, lu akhirnya balik ke Counter Strike. 2017 itu akhirnya gua mutusin untuk step down dari Endeavor PB. Karena gua ngerasa kayak udah cukup setahun. Dan gue gak bisa nih masa depan mau gimana kalau gaji gue tetap segitu terus gitu. Gue putusin untuk kembangin Endeavor di sisi manajemen pada waktu itu. Itu gue udah ngobrol sama salah satu brand online e-commerce untuk sponsorin Endeavor. Cuman ya pada 2017 itu Endeavor ditarik ke RRQ. Nah, waktu Endeavor ditarik ke RRQ sebelumnya itu gue mutusin buat masuk ke dunia CS:GO. Gue pengen bikin Endeavor CS:GO pada waktu itu. Tadinya maunya Endeavor CS:GO. Isinya itu waktu itu ada si Velmar kalau mungkin tahu, abangnya Talent. Terus ada si Hitang, Barney. Sama dua lagi gue lupa siapa. Gue main lah CS:GO tuh. Main MM atau masih MM waktu itu. Ketemu sama Kido jadi lawan di kompe. Wah itu kemungkinan yang itu udah lama banget berarti lu nggak nyentuh CS. Udah lama banget. Lu selalu PB kan. Baru sekali. Enggak langsung kayak ada tapi berapa. Akhirnya ketemu. Betul. Kan. Itu di tahun 2017. Ya 2017. Terus lu main MM ketemu Kido. Iya, gue bunuh terus Kido. Kido XCN. Enggak, Kido waktu itu Reka. Oh iya enggak, maksudnya ya dulu Kido XCN kan. Ya. Terus sekarang dia udah di Reka. Dia udah di Reka. Sama Suhadi kan. Suhadi, Kido, Kevin, Excuret. Terus si Six Fingers si Hari. Sama Fugi. Oh iya dulu rasternya itu. Sama Fugi. Terus Fugi keluar. Dia nyari AWP main lagi. Ketemu sama gue bunuh kayak berapa 30 map itu gitu kan. Kayak Kido langsung kayak nelfon, nomor lu berapa Win, ditelepon. Lu mau masuk Reka gak? Gue kayak lu yakin tuh? Kayak gue nggak pernah main masuk. Waktu Reka kan lumayan namanya kan. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol
gajinya lumayan Win waktu itu. Dapat berapa dok? 4 juta. Ya udah masuk gue. Gas. Dari gaji gue 700.000. Upgrade jauh. Iya kan? Gas, gue bilang ayo berangkat. Masuk gue di Reka. Itu sesuatu yang cukup mengejutkan sih waktu lu masuk Reka. Karena Fugi tahu-tahu siapa nih penggantinya Fugi keluar Next Win. Terus waktu itu gue udah tahu nama lu karena gue suka nonton demo 1.6 kan. Oh Next Win. Tapi kan ini pemain lama banget. Main lagi? Yakin nih? Kaget sumpah. Ya itu gue dari 2011 nggak pernah latihan lagi. Gue nggak pernah main CS berlima as a team yang kayak tahu flashbangnya gimana gitu. Nggak pernah. Tiba-tiba 2017 diajak masuk tim mereka, terus kayak dibikin tim yang benar-benar kayak solid gitu, kayak latihan apa segala macam. Gue kagok, mesti ngejar gitu kan, kayak tanding apa segala macam juga kayak udah lama banget kan, ya, udah 5 tahun. Beda game, beda game juga gitu kan. Beda CS 1.6 PB sama CS:GO beda game semua. Lah, bentar, lu selang berapa lama setelah lu main kompetitif itu dan lu ketemu Kido? Dari lu, maksudnya lu nyentuh CS:GO kan, akhirnya lu main iseng, terus lu ketemu Kido. Itu inget gak jedanya berapa lama? 5 bulan, 6 bulan? Gak sampai kayaknya 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. Dan itu lu pertama kali nyentuh CS? Lu langsung bantai-bantai sih? Ada sih, sempet main CS kayak waktu CS:GO awal-awal itu Hansel masih di Indo gitu ya. Jakarta Juggernaut kalau nggak salah nama timnya Hansel dulu. Jakarta Juggernaut terus jadi Fortius. Gue itu pernah ikut Hansel tanding di Mangga 2. Kayak ditelepon, Win, gue kurang orang nih, bantuin gue dong. Ya udah, gue main. Gue Hansel, Kido, siapa lagi gue lupa deh. Itu gue juara di sana. Dulu banget tapi. Dulu banget. Terus kayak main cuman iseng-iseng doang kayak teman-teman gue yang kayak ya AK1, AK2 ngajakin main. Ya udah yuk main. Mix-mixan doang lah ya. Enggak, main MM kompetitif. Main MM. Gue buka rank dari nggak ngerti gimana sampai rank kebuka itu main sama mereka. Kayak benar-benar kayak teman-teman kerja, bukan teman-teman ini. Terus akhirnya ketemu Kido. Lu akhirnya sekarang masuk Reka. Waktu itu masuk Reka. Terus akhirnya gimana? Lu jadi secara naturally lu langsung jadi IGL atau? Enggak. Waktu itu IGL-nya Kido apa siapa ya? Kido apa Kevin, gue lupa deh. Gitu. Karena gue nggak ngerti mapnya aja, gue nggak hafal gitu. Juga ya. Beda, maksudnya baru banget ya soalnya. Iya, maksudnya bukan nggak hafal, nggak tahu jalan kemana ya. Seluk beluknya lah ya. Iya, kayak combat point-nya di mana, kayak common position-nya di mana, flashbang-nya kemana, proses placement di mana, gue nggak tahu. Kayak dari sini berapa detik. Kau 1.6 kan gue hafal mati Iya. Sekali masuk sini kan gue kayak orang bego gitu. Jadi anak baru lagi. Iya gitu. Jadi ya ngejar dulu di sana. Nah, terus salah satu alasan kenapa gue main CS:GO karena gue pengen kalahin NXL. Karena NXL waktu itu lagi domination kan. Dan gue ngerasa kayak gue masih bisa gitu ngalahin orang-orang ini. Akhirnya gue mau bikin End of War itu, rencananya mau benar-benar jago, mau benar-benar ini, ternyata ditarik ke Reka. Gue masuk Reka. NXL tuh masih Agil, Albert, Hansel, Agung, Richard. Belum Hansel. Si Agungnya nggak ada. Iya. Masa sih? Agung kan ada sempet vakum. Oh iya, Vega dong berarti. Vega. Iya. Terus kayak gue tanya sama Kido, emang NXL sejago itu dong? Jago katanya. Jago. Oh ya udah cobain gitu. Nggak lama tiba-tiba itu mereka mau pindah ke Reka gitu. Itu 3 ya. Terus I was like kayak ya udah lah, lu mau pindah ke Reka ya, gue jadi coach juga nggak masalah gitu. Gue tetap dapat gaji gitu kan. Abis itu ya udah NXL ditinggal mereka, ya mau gimana gitu kan. Firepower-nya di sana semua. Di 3 orang itu. Ya udah kan mereka jadi nomor 1 dan lain sebagainya gitu. Kayak kita scrim lawan Tylo apa segala macam, kita bantai terus. Akhirnya oke nih gitu. Jago juga ternyata gue di CS:GO. Iya, akhirnya itu gue jadi coach kan. Jadi coach. Akhirnya si Hansel keluar, mereka kurang orang, kayak nyari siapa, cobain ini, coba itu, nggak cocok. Terus kayak si Suhadi bilang kayak Kido apa Kevin gitu, gue lupa lah, kayak lu aja main dulu kok. Ya udah gue bantuin dulu kayak 2 bulan 3 bulan gitu. Gue stand in doang tadi. Iya, stand in doang, gue nggak yang benar-benar ini. Capek. Udah bukan masanya ya. Iya, capek. Refleks udah nurun gitu.
Maksudnya kayak lu di umur-umur segitu lu masih main di kompetitif, yang lu andelin bukan lagi aim kan? Otak. Game sense gitu, baca musuh segala ya gitu-gitulah ya. Nah, gue CS:GO kan masih ngejar. Iya, udah ketinggalan jauh. Iya. Gue cuman kayak basic-basicnya gitu gimana. Anak-anak itu masuk dari NXL masuk ke Reka hancur, game sense-nya hancur. Oh iya? Iya. Hancur. Lu yang benahin. Ya bukan gue yang benahin, gue kayak bantu. Karena kayak gini Son, kayak menurut gue approach-nya anak-anak pada zaman itu ke game FPS 5 lawan 5 itu salah. Gimana tuh? Oh, ini panjang nih Son. Ini panjang nih. Enggak, tapi salah gitu. Maksudnya kayak simple things. Apa yang tiap round lu lakuin, lu harus lakuin terus. Kenapa? Walaupun lu nggak ada orang di situ, ya lu perlu smoke itu, lu smoke. Ini beda dengan Valorant ya. Valorant gue nggak terlalu ini ya. Tapi I mean kayak lu harus lakuin itu biar musuh bingung lu tuh lagi ngapain gitu. Kalau tiap round lu ada smoke di sini, tiba-tiba round ini nggak ada, musuh udah prepare. Dia nggak smoke nih, ini bisa ngapain nih, ini bisa begini nih. Oh, bangun persepsi. Iya. Itu tuh bisa dibaca semua, Son. Gue belajar dari Ferdi semua, dari zaman 1.6. Simple things, main di nuke. Orang pertama jadi teror cuma perlu dengar ada orang drop ke bomb set atau enggak. Satu info itu dia bisa baca semua game. Kalau ada orang satu drop ke bomb site, udah pasti satu di heaven, satu di luar, dua di radio, di kanan, di ramp. Udah cuman dengar satu step jatuh itu doang. Kalau nggak ada yang step jatuh, berarti satu di heaven, dua dari luar. Approach-nya kayak gitu ya. Kalau tim luar negeri itu bisa dibalik. Lu dimain-mainin sama dia. Kayak counter psychology, kayak satu orang drop, tapi 3 orang push radio. Mainnya udah sejauh itu ya. Iya. Dari zaman gua masih di XCN udah begitu. Masalah di Indo, kita mau bikin counter psychology gitu, satu orang pura-pura drop aja, nanti kita 3 orang push luar. Lawan kita aja nggak ngerti kok. Iya kan? Lawan biasa aja nggak ngerti. Iya. Belum perlu sejauh itu. Iya. Makanya jauh banget di Indo sama di luar tuh waktu itu jauh banget. Kayak kenapa kayak XCN gak pernah latihan, gak pernah main masih bisa juara WCG gitu. Karena kita nembak gak sakit-sakit banget. Tapi gak goblok-goblok banget juga, tapi menang posisi gitu loh. Main pinter. Iya. Itu aja. Wih, seru banget ya. Ya itu tuh XCN fair ya. Ferdi. Fair. Gila. Berarti Reka, lu main, lu pernah nge-class tuh di ROG pakai Deagle. Train ya, lupa gue. Train ya, bukan ya? Inferno ya, lupa. Inferno. Dimajuin satu-satu. Jedok. Next win. Dengan Deagle-nya. Itu udah benar-benar kayak cuman stand in doang, benar-benar enggak. No pressure. IGL-nya di siapa waktu itu? Gua. Lu. Calling shots. Dulu kan gue yang nge-coach, kan gue yang nge-call. Zaman turnamen online kan enggak ada peraturannya kan. Kayak lu tanding SC ya, qualifier apa gitu. Kayak gue yang nge-call gitu. Nggak semuanya gue nge-call, tapi gue bisa kayak mid game gue bisa bilang kayak gini aja gitu. Kalau udah buntu lah ya IGL-nya. Terus akhirnya lu di Reka nggak terlalu lama. Nggak lama ya? Berapa lama? Cuman setahun dua. Iya. Nggak lama karena Endeavor butuh manajer dan gue disuruh handle Endeavor. Oh, akhirnya ke Endeavor. Tapi lu sempat XCN nggak sih? Enggak ya, nggak sempet ya. Oh, gue yang salah ingat sih. Enggak. Udah balik lagi tuh ke Endeavor akhirnya. Jadi manajer. 2017 itu anak-anak Endeavor juara dunia di Indo. Itu gue lagi di Shanghai tanding. Yang Extreme Land. Iya, Extreme Land, iya. Buat Reka. Buat Reka. Itu lu udah jadi manajernya Endeavor emang ya? Udah. Itu event terakhir gue udah minta izin. Gue minta izin ke RRQ. Karena itu udah last match lu. Karena Endeavor itu susah dibuat di handle. Kenapa tuh susahnya? Terlalu banyak jadwal. Bukan kayak ya mereka susah di handle karena gini kayak mereka respect sama gua. Gitu. Jadi kayak kalau gue bilang apa ya mereka ikut gitu. Oh, yang didengerin tuh elu. Iya, as simple as gini. Mereka mau ada jadwal photoshoot, mereka pasti telat. Oh, udah pasti. Tapi kalau gue bilang lu orang jangan sampai telat ya mereka nggak akan telat. Gitu. Lu takenya ya. Di Endeavor ya dulu. Karena ya akhirnya kan gue posisinya dulu kan coachnya Endeavor.
Cuman karena gue udah nggak main gamenya lagi, gue lebih ngebenahin ke personalnya masing-masing. Ketika ada konflik gitu. PBNC 2 kali, H-1 ada aja masalah. Jack berantem sama Tian, Jack berantem sama Benny, sampai nggak mau ikut PBNC, itu H-1 semua. Hah? Ada tuh drama kayak gitu? Ada. Dan lu yang benahin waktu itu? Iya. Kayak coach outside the game ya? Iya. Kayak gue nggak ngerti ya, gamenya manager mereka. Aja udah. Iya. Gue gak ngerti gamenya, flashbacknya masih gimana. Tiba-tiba gue ditelepon, kok Jack berantem sama Benny. Waduh. Pada gak mau tanding. Lu kesini dong. Ya udah gue datang. Gitu. Untungnya anak-anak Endeavor tuh dewasa. Gitu. Kayak lu mau berantem di game, mau tonjok-tonjokan terserah. Selesai tonjok-tonjokan lu ingat kita makan warteg patungan bareng. Gue bilang. Gitu. Lu mau tonjok-tonjokan gara-gara ada yang salah gerakan terserah lu. Tapi kelar game udah. Kalau belum kelar, kelarin. Gitu. Jadi akhirnya ya solid. Akhirnya 2018 gue udah fokus di RRQ waktu itu. Waktu itu RRQ ini CSGO juga kan ada ya? CSGO gara-gara Pak Bos ikut ESPL. Iya. Pak Bos bilang mau jadi juara di ESPL. Suruh gue cariin orangnya. Terus gue bilang kayak, lu mau juara apa? Juara Indo, juara SEA, juara dunia itu beda. Pokoknya gue mau juara, pokoknya mau masuk major. Anjir. Masuk major nih. Masuk major, si susah jalurnya tuh. Kalau kayak sekarang Valorant mah gampang. Iya. Lu mau masuk major, mahal loh gue bilang. Iya. Terus dia bilang kayak, gak apa-apa. Lu cari aja orangnya. Gue cari tuh, gue approach satu-satu. Gue approach Davai. Davai lu sempat approach? Sempet. Moxie Singapura kan? Iya, Davai, Moxie, PTC lu sempat approach juga? Sempet. PTC ini ya, nih buat teman-teman Valorant nih, anak-anak baru, PTC-nya Full Sense. Iya. Sempat lu hampir tarik tuh ke RRQ PTC. CS. PTC waktu itu main di Cina, tim Cina waktu itu. Terus gua tarik akhirnya dapatnya si Dubstep sama Dispenser. Filipina. Harus 2 orang Indo kan waktu itu. Akhirnya ngajak si Andik sama Nedi. RRQ dulu. -1 masih bingung nyari siapa, akhirnya narik si Machine Gun Mongol. Itu semua gue yang chatin semua. Terus akhirnya lu ganti lagi kan pemainnya, si Nedi sama Andik. Iya, Nedi sama Andik itu ganti sama si Dustin sama Albert. Ada Albert dulu awalnya. Albert dulu ya. Albert tuh langsung masuk itu. Kayak Nedi nggak main deh. Nedi sempet di itu. Nedi sempet ya? Sempet. Gue lupa lah. Pokoknya Albert masuk, sempet main, terus akhirnya diganti sama satu orang Rusia tuh waktu itu, Vovkin. Terus sama dari mana lu tuh si Vovkin? Si Machine Gun. Machine Gun yang nyaranin. Iya. Kayak dia ngomong gue kayak, Win nih ada si Vovkin nih lumayan nih pernah main begini-begini. Enggak juga ternyata. Culture shock. Bingung dia sama gameplay Asia ya. Kayak real life-nya juga ini. Homesick dia berarti. Enggak juga kayak culture shock bener-bener kayak Albert nih masuk kamar, pintunya ditutup kayak bunyi dikit, kayak mereka tuh kayak ditutup ditarik gini ya. Si Vovkinnya kayak marah, kok lu gak sopan sih? Sumpah. Karena di Rusia tuh lu kayak mesti silent gitu ya? Kayak segitunya. Albert tuh geledak-geledok. Vovkin marah gara-gara pintu. Kayak begitu dia gak betah akhirnya. Gara-gara culture shock itu. Terus juga underperform juga, gak sesuai ekspektasi kita. Gajinya kan mahal. Akhirnya ya. Berarti di RRQ lu masih seserius waktu lu zaman mereka gak? Apa udah kayak, kayaknya di CSGO? Enggak. Gue udah manajemennya doang karena gue punya side job waktu itu. Gue punya bisnis gue sendiri waktu itu. Akhirnya gue jadi manajer doang. Jadi manajer doang di RRQ. Terus akhirnya CSGO kita dead. Apakah lu melihat CSGO kita akan udah memprediksi? Pada waktu ESPL juga udah ngelihat sebetulnya. Dari viewership ya? Bukan dari viewership sih, sound sebenarnya kayak. Dari apa tuh? Panggungnya nggak ada buat player CSGO. Buat unjuk giginya. Panggungnya tuh nggak ada. Ya mungkin masih ada kayak ROG, masih ada kayak Zoe gitu ya. Cuman turnamen komunitasnya kecil-kecil gitu ya? Nggak.
Peminatnya udah dikit banget. Ya lagian jalur ke majornya juga susah seperti Betul. yang lu tahu sendiri kan. Kita Betul. mesti juara minor masuk qualifier lagi, baru masuk major. Susah capek banget, tuh ketemunya Thailu lagi. Iya. Vici Gaming. Kayak ESPL akhirnya kenapa kita bikin ada CSGO ya karena last Pengen. chance. Last chance ya. Last hope. Gak fair kalau CSGO nggak ada karena ini the mother of e-sport. Terus akhirnya beneran mati ya. Nanti. Ya gue juga expect sih sebenarnya. Ya lu. Ya. Dulu soalnya waktu kita zaman CS lagi gede-gedenya 2016 itu FIS Online Cup lah, turnamen komunitas ada aja. Masuk 2018-an, 2017, waduh ini udah mulai sepi kayak mati nih. Mati. Terus kelar CSGO mati, lu masih di manajemen? Manajemen RRQ? Iya, kebetulan kan gue deket sama Pak Bos. Dekat. Jadi ya banyak ngurusin Endeavor lah kebanyakan. Oh, jadi lu udah di 2018 ke atas main di belakang layarnya Endeavor. Sampai akhirnya lu tahu-tahu begitu ketemu lagi kok jadi Head of Business Development-nya OneUp. Ini gimana ini? Gue sampai, hah? Lu kok jadi bos sekarang nih Pak Bos nih? Enggak lah, jadi gimana? Kan lu sekarang udah ngurusin Valorant nih. Iya, Valorant sama White Rift. Jadi 2019 itu Pak Bos ngobrol, lu side job lu apa Win, bisnis lu apa? Gue bilang gue main di IO. Beberapa panggung e-sport tuh gue yang bangun. ESPL yang di Central Park itu gue yang bangun. PINC juga sempat gue yang bangun gitu. Konstruksi stage-nya lah. Kenapa nggak masuk ke e-sport aja IO lu? Oh susah karena portfolio IO gue tuh korporat. Gala dinner, dealers gathering, launching produk gitu-gitulah. Masuk ke e-sport, portfolio yang nggak ada mental terus. Karena e-sport kan unik nih. Iya. Akhirnya si Pak Bos bilang kayak, ya udah gabung aja mau nggak? Gabung bukan azin kayak IO gue gabung dengan punya Pak Bos, tapi si Pak Bos bilang kayak, lu bawa nama gue aja gitu. Gue yang modalin, lu bilang masuk ya grupnya punyanya Pak Riki gitu. Jadi portfolionya kan, oh nih backgroundnya ada e-sportnya nih gitu. Biar bisa masuk ke e-sports. Betul, iya. Terus ya udah 2019 akhirnya kita bangun OneUp. 2019 kita bangun OneUp. Waktu itu ada Pak Bos, ada gua, ada Pak Robert, ada sama Dennis. Berempat tuh kita ngobrol-ngobrol bangun-bangun bentuk perusahaannya. 2019 kebetulan dapat event Free Fire. Yang stage-nya keren itu kan yang 4 layar di tengah. Gitu. Akhirnya kita dapat itu lumayan naik namanya karena ditanya sama orang-orang yang datang IO-nya siapa, karena kita pakai AR kan waktu itu. Oh iya. Dan AR-nya ini yang orang-orang nggak banyak tahu nih. AR sistem yang kita pakai itu yang setting itu orang yang sama yang setting AR-nya TI. Yang ada karakter di. Iya. Oh iya. Iya. Jadi itu lu datengin dia. Itu orang itu dari Polandia apa Ukraina apa mana gitu. Rusia bukan sih? Bukan. Orang Rusia. Orang-orang gitu deh. Eropa situlah. Eropa Timur. Akhirnya itu kita datengin. Itu ternyata dia baru balik ke negaranya 1 minggu. Karena sebelumnya dia di TI di Shanghai. Laris itu orang. Iya. Dan dia datang. Gue bilang kayak beneran lo yang ngurus TI. Dia kasih lihat name tag dia. Masih di koper dia. Kayak all access TI. Anjir. Keren banget. Kita datangin dia. Bikin dong Valorant kayak gitu. Mahal bos. Itu AR cuman kayak burung phoenix yang kita pakai. Kayak nggak nyampe semenit. Itu kita habis ratusan juta loh. Ratusan juta? Cuman buat burung phoenix itu doang? CRV baru mah dapet. Itu City yang hatchback juga mungkin bisa dapat. Dapat. Wah, gila men, keren banget. Berarti ada kemungkinan dong Valorant bakal mendapatkan. Ya mungkin penonton podcastnya GLHF ada yang mau sponsorin kita boleh. Gak usah jauh-jauh sponsorin AR nih, sponsor podcastnya aja dulu. Gimana dong? Iya nih yang snack kecil gitu loh, nggak apa-apa kan. Makanya kita mesti sampai viewershipnya Valorant tuh 20.000 dulu.
Gimana dong? Ayo dong. Makanya nih. Ini kalau anjir udah kayak giveaway milestone-nya ESPL. Iya, kalau misalkan kita 20.000 viewers nanti ada AR kayak gak balik modal tuh. Gak balik. Aduh. Gitu. Ya semoga ya. Valorant ya. Semoga. Ayo makanya. Kalau misalkan podcast Gala HF yang ini nonton 100.000, kita kasih kalian AR di turnamen LAN selanjutnya. Amin. Enggak. Tapi kapan dong turnamen LAN? Semua pemain di Indonesia sudah meneriakkan turnamen LAN. Kan gini, Anda sebagai orang yang punya power nih. Turnamen LAN itu banyak sekali resikonya. Sekali itu turnamen jadi cluster, kita pusing. Iya kan? Terus turnamen LAN sekarang yang ada itu online offline lah jatuhnya. Iya, offline pemainnya, penontonnya online. Sama aja bohong ya. Iya, kayak secara business wise ya buat apa gitu. Siapa yang mau sponsorin event offline yang kayak begitu? Berarti kita mesti nunggu sampai Covid kelar. Harus tunggu sampai Covid kelar. Berarti kita mesti sabar-sabar ya. Karena ya jujur aja dari Riot emang udah pengen banget, One Up dan Riot pengen banget ada event offline, tapi belum bisa. Bisain. Turni futsal aja bisa. Nggak ada yang nonton buat apa? Iya juga sih. I mean kita mau bikin turnamen offline karena kita mau ada penontonnya, mau ada hype-nya, serunya ya kan. Kenapa turnamen futsal ada? Ya futsal nggak bisa online. Iya juga sih. Iya kan. Terus kalau kita turnamennya kita bisa jalanin online, buat apa kita jalanin offline tapi nggak ada penonton? Sama aja bohong. Lu sama kayak main di warnet, sama kayak main di GH, cuma bedanya ketemu orang aja di sana, bedanya ada panggung aja. Berarti impian kita untuk nonton LAN tahun ini, ya amin lah ya. Tahun-tahun ini bulan depan Covid hilang, langsung tuh LAN ya. Mesti tunggu Covid, mau nggak mau. Anjir. Ya berdoalah. Gimana nih Valorant menurut lu sekarang dibandingin zaman lu dulu? Apakah Valorant kan lu udah ngerasain 1.6, ngerasain Gunbon, ngerasain CSGO, ngerasain PB. Apakah Valorant akan lebih besar dari semuanya itu? Dulu gue kalau ditanya apakah Valorant bakal lebih besar, gue masih jawabnya kayak agak ragu-ragu. Sekarang ketika roadmap-nya udah keluar, gue yakin bahkan beberapa orang kayak Sponge yang analis dari Australia, dia kalau lagi analis CS ngomongnya, man, we're gonna be beaten by Valorant once again. Dia udah ngomong belak-belakan ketakutan akan CSGO mati sama Valorant. Menurut lu gimana? Ya waktu gue dapat roadmap kan gue sempet sharing tuh sama lu Son Valorant gede nih Son. Iya kan? Ngeri. Ya Riot gede sih kok, tapi ya nggak tahu juga. Roadmapnya jelas Son. Gue bilang sama lu kayak gitu ya. Gue sempet kasih sneak peek sedikit ya. Ini belum confirm tapi ya roadmap itu bakal jelas. Indo tuh bakal punya slot buat tanding keluar gitu. Wah kalau gitu sih gede nih, lu bilang gitu kan. Dan ternyata emang kita progresnya gede nih, ya kan. Bener-bener time will tell ya. Ternyata gede banget, lumayan lah. Iya, karena kan pada waktu itu juga kita juga kayak baru pertama kali kerja sama Riot, ya kan. Dan kita nggak tahu apakah Riot akan megang Indo benar-benar yang kayak kecil dibanding yang luar gitu, atau mau kayak CSGO yang cuman kayak ya udahlah gitu kan. Ternyata emang benar-benar diperhatiin gitu, kayak jujur aja kayak dia perhatiin semua tentang scene Valorant di Indo. Ya lah, sampai dikasih 2 slot challengers berkali-kali. Iya, itu iya, tapi juga kayak ada masalah apapun kita langsung ngomong ke dia. Kayak ini ada aksesnya cepet ya. Cepet. Kita seminggu meeting sama mereka 2 kali. Buat sync meeting tuh 2 minggu, seminggu 2 kali selalu. Dan mereka super respon ke kita terus. Gitu. Jadi kalau ditanya bakal gede apa enggak, ya pasti akan gede. Ya beda sih sama dulu kita CS. Valve kan kayak ya bodo amat sama scene kita. Tutup mata aja udah, kayak cuman ada Cina dan Australia. Australia juga belum tentu dianggap tuh kayaknya sama Valve. Kalau sekarang lu udah dikasih 2 slot sih, wah itu udah kemewahan tersendiri, bener-bener di babysit kita. Iya. Karena ya viewership-nya kita gede di Valorant dunia juga gede. Dibandingin sama negara lain kita gede banget sih sebenarnya. Kita nomor 1 di dunia itu, kita ya masuklah, gede lah. Lumayan lah. Gede lah, 10 besar masuk lah. 10 besar. Ya walaupun masih kalah sama Latam. Cuman lumayan untuk Southeast Asia kita nomor 1. Ya tidak menutup kemungkinan
kita bisa nyerobot lagi, apalagi kalau ada yang masuk master. Makanya ayo dong tim Indo. Ayo dong, nih dulu alasannya kita udah telat startnya, dulu begini, dulu kita qualifiernya susah. Sekarang udah no reason ya. Lu udah dikasih 2 slot, udah fasilitas udah bagus banget, ekosistem ada. Sekarang udah tinggal tergantung playernya berarti udah. Ya jangan manja lah. Nah gimana nih, jangan lu buat pro player dibandingkan dengan zaman lu sama sekarang. Manja. Semanja itu. Ya kalau dengar cerita gua, iya sih. Dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Gua denger lu aja kaget, kayak anjir ternyata gua masih cemen itu ya dibandingin sama. Ya, I mean kayak lu lah, Son, lu jadi caster ya. Pasti ada extra mile yang lu lakuin. Iya kan? Reset gitu-gitu. Reset, lu nontonin caster luar. Key message yang diomongin apa aja, punchline-nya apa aja gitu kan. Terus kayak lu nontonin lu nge-cast sendiri, salah lu di mana, apa segala macam. Nontonin enggak? Pasti. Iyalah. Kalau kan lu enggak tahu dong salahnya di mana. Nah, lu ada enggak belajar ngomong di kaca kayak gua nih kalau jadi caster, kenapa gua suka bisa kalimatnya banyak karena gua kalau dari pulang, misalkan gue pulang dari One Up atau mau berangkat ke One Up, itu gue ngomong sendiri di mobil. Gue cari beberapa alternatif, gue ngomong misalkan closing pertandingan. Dan NXL Liga Game berhasil memenang. Nah, itu gue coba banyak banget kalimat yang menurut gue paling dramatis dan paling bagus. Itu sih. Ya maksudnya kayak apa semua caster lakuin itu? Lu nggak tahu kan? Nah. Ya kenapa kayak lu dibilang caster nomor 1 di Indo? Ya mungkin karena lu lakuin apa yang orang lain gak lakuin. Amin. Iya kan? Amin nomor 1 ya Allah. Swipe up dong. Waduh diomonginnya kayak gitu sama orang. Swipe up dong. Oh jadi saya ada tekanan untuk swipe up ya. Gue beli dah. Beli. Biar bisa swipe up ya at least. Tapi bantu dong One Up. Ayo lo gue tembak belum ditransfer. Udah kan? Udah sih. Ya udah. Amin. Semoga bisa swipe up. Tapi kalau red cardnya naik abis gue swipe up, lu jangan kaget. Jangan dong. Engagement-nya yang bagus dulu dong. Saya walaupun followersnya 3.900, engagement tinggi bos. Tapi belum bisa swipe up. Enggak, maksud gue gini. Tapi poin gue gini, Son. Kayak kalau lu melakukan hal yang semua orang lakuin, apa yang bedain lu sama orang lain? Berarti lu harus do the extra mile ya? Iya dong. Kayak mungkin caster-caster lain gak ngelakuin apa yang lu lakuin. Sama halnya kayak player. Sama halnya kayak player. Lu bilang lu grinding, lu bilang lu mapping, lu bilang lu cari flash, cari smoke, cari combo utility, combo skill gitu. Kalau orang lain juga lakuin, terus apa yang membedakan lu sama orang lain? Bakat. Seberbakat itu lu. Iya kan? Ya maksud gue, kenapa gue dalam waktu setahun 2007-2008 gue langsung juara Indo gitu. Karena gue gila, gue lakuin apa yang orang lain gak mau lakuin. Orang lain males pasti kayak, nggak deh daripada gue mapping sendirian di rumah, mending gue pergi nonton sama teman-teman gue. Mending gue modusin cewek gitu. Iya kan? Mesti segila itu ya. Karena ya sekarang sini udah lebih keras juga kan. Iya, I mean kayak semua orang punya fasilitas yang sama bagusnya. Iya. Di luar negeri, coach itu penting kan. Di Indo kan nggak ada coach gitu. Luar negeri, coach itu sampai hafalin musuh punya strategi. Kemungkinan besar mereka akan pick map apa, berapa persentasenya, mereka bakal bikin PowerPoint malah. Di Indo, kan nggak ada yang begitu. Nggak ada coach. Dikit, hampir nggak ada. Ya nggak ada sih. Ya. Kalaupun sampai ada coach Indo, ya bukannya gue ngecilin ya. Tapi ya jujur, belum bisa ngalahin kualitas coach luar negeri. Secara knowledge, secara etos kerja, itu belum ada. Atau mungkin gue belum ketemu ya. Jadi apakah seorang Nexwin akan kembali menjadi coach? Enggak lah, kerja aja. Ntar gue jadi coach, ntar gimana? Cari sponsor aja biar ada ER gitu ya. Iya, udah. Tapi emang bener sih menurut gue ya. Apa ya, mungkin kita punya beberapa pemain yang berbakat. Cuman kalau misalkan nggak ada coach, musuh coachnya udah 2, pasti ketinggalan. Ya, I mean salah satu pemain berbakat yang di Indo kan mungkin Jason ya. Forsaken ya. Aset negara. Aset nih.
Orang yang seberbakat itu sehari main berapa jam? Orang yang seberbakat itu ninggalin apa aja buat main di Paper X? Apa bakat lu udah segede dia? Kalau bakat lu lebih gede dari dia dan lu lakuin apa yang lebih daripada yang dia lakuin, nggak mungkin lu nggak lebih jago dari dia. Kalau lu nggak seberbakat dia dan lu lebih males, lu nggak bakal bisa ngalahin dia. Mending kerja yuk di One Up gitu ya. Iya kan? Buat teman-teman yang merasa dirinya cupu dan tidak mau bekerja keras, One Up membuka lowongan tadi baru saja. Maksud gue ya, gue hargain ya. Gue sadar. Gue hargain. Gue nggak mau ngecilin apa yang pro player lakuin sejauh ini gitu. Gue nggak disrespect itu gitu. Gue harus sadar. Iya, gue tahu mereka berjuang keras gitu. Tapi cukup keras gak? Cukup keras nggak? Karena ya analogi lu bener banget. Ada orang jago, sama ada orang yang biasa aja. Ini orang yang jago aja, kalau nggak kerja keras aja, orang yang biasa udah pasti kalah. Betul. Apalagi kalau dia kerja keras, berarti kerja keras yang orang yang mungkin skillnya nggak sama dia mesti 3 kali lipat. Nah, kesadaran itu yang mungkin orang-orang mesti tahu. Betul. Dengan harapannya dengan nonton podcast ini lu pada sadar. Ya, gue balik lagi ya, gue nggak mau ngecilin siapapun. Kerja keras siapapun di sini. Gue nggak mau ngecilin siapapun. Justru lah. Ini menurut gue bakal jadi pemicu semangat mereka harusnya. Ya. Kalau orangnya waras ya. Ya kalau bisa diambil in a good way ya, apa yang gue sampaikan. Tapi mungkin ada yang sedikit tersinggung juga, which is ya kalau lu tersinggung mungkin lu bener lakuin apa yang gue omongin gitu kan, kayak ya banyak yang kayak latihan pulang, datang bahas briefing, latihan, script, pulang. Terus di rumah pergi nonton Netflix, ngapain? Dulu gue boker aja mikirin taktik gue mau ngapain. Sededicated itu ya. Kayak gue mikir kayak, oh kalau gue kayak begini, last man kayak gimana? Sambil boker gue. Gitu. Makanya nih, kalau boker juga mikirin taktik. Bridge enaknya flash mana ya? Iya. Sky enaknya nge-flash kayak gimana ya? Kayak Bridge sama Sky kombonya gimana ya? Gila, Bridge sama Sky orang yang desain nangis, geblek. Udah gak mau main lagi, anjing. Aduh, itu dia wejangan dari seorang Nextwin. Menurut gua harusnya podcast ini bakal membuat beberapa orang harusnya pro player, terutama yang lagi ada, even di luar scene Valorant lah. Menurut gua juga harusnya kalau nonton ini bakal tercerahkan, biar mereka juga pasti bakal lebih bersyukur dengan scene yang mereka saat ini. Harus. Apalagi ya pintu kita udah kebuka banget untuk jadi juara 1 di SEA atau bahkan dunia. Tinggal up to playernya lagi. Betul. Karena lagi-lagi lu harus kerja ekstra banget keras. Karena mungkin kita udah mulai ketinggalan. Kita nggak ketinggalan aja udah agak terseok-seok. Apalagi kalau kita udah nggak kerja keras sama sekali. Iya, banyak orang yang ini Son. Gimana? Kayak jadi pro player enak ya. Nggak ada enak-enak. Iya kan? Enak kalau misalkan lu nggak ngapa-ngapain. Ya main game dapat duit gitu. Ya kalau lu dengan mentality itu lu mau jadi pro player, mending nggak usah. Iya, lu jangan nyari duitnya. Lu harus juara. Mental juaranya itu loh. Betul, karena ketika lu jadi pro player, lu main game nggak lagi fun. Nggak lagi fun. Kerja. Iya. Kayak lu bakal ngelakuin apa yang lu benci, sama kayak lu ngantor. Dan lu harus lakuin itu kalau lu mau jadi juara gitu. Lu mau jadi bener-bener pro player gitu. Karena ya kalau lu kerja di kantoran, target lu misalkan lu ngerjain Excel-nya ini harus kelar. Target lu pro player juara. Iya. Gimana caranya biar bisa juara? Ya kerja keras 2 kali lipat kalau. Betul, makanya kayak pro player, orang kayak kita analogi kayak bulu tangkis. Orang mau jadi Kevin Marcus. Iya kan? Main bulu tangkis mau jadi Kevin Marcus. Gajinya gede, ya kan? Maksudnya kayak gue suka nih main bulu tangkis nih, gue bisa kayaknya jadi, gue pengen jadi Kevin sama Marcus gitu. Hadiahnya gede, juara terus, dapat bonusnya gede gitu. Tapi lo harus ingat Kevin sama Marcus itu cuma 1-2 orang, yang gagal berapa banyak? Iya, lu jangan ngeliat pas orang udah jadinya. Iya, kayak sekarang orang mau jadi Boom, orang mau jadi siapa NXL gitu, mau jadi Dustin, mau jadi Bunny gitu. Tapi yang gak jadi siapa-siapa tuh banyak banget di e-sport. Kalau lu gak mau all in, kalau lu gak mau mati-mati di dunia pro player, udah tinggalin. Banyak kerjaan di luar pro player kok, di dunia e-sport gitu. Tinggalin. Daripada lu buang-buang waktu ya. Jadi emang bukan buat main-main sebenarnya, jadi pro player panggilan. Iya. Masa depan lu pertaruhin di sana gitu. Jadi emang harus all in 100%. Lu kalah, lu harus marah sama diri lu sendiri dan tim lu. Kenapa bisa sampai kalah? Ya, ini maksud gua,
Jangan gara-gara gue ngomong ini yang daftar Valorant dikit. Jangan dong. Justru ini harusnya semakin terpancing. Iya, maksudnya kayak bakar gitu loh, apinya membara. Iya, maksudnya ya benar-benar harus excellent di apa yang kita lakuin gitu. Menurut gue nih ya, buat orang-orang yang Diamond 3 ke atas, Immortal. Menurut gue mungkin banget ngalahin Boom. Nah, ini semua tim berawal dari tim cerek yang bisa akhirnya ngalahin rajanya kan. Dulu Dustin di CS, ya elah apa sih Maximus 5 bisa menang terus tahu-tahu jadi XCN, jadi apa namanya? Jadi RRQ si Dustin sekarang. Ya gue nonton podcast lu, Son. Gue baru tahu kayak Dustin ternyata main di Axis dulu, warnet apa. Iya kan, kayak ya itu tempat warnetnya gue orang latihan juga di sana, gue juga main di sana, kayak bahkan nggak ada di radar gue itu tim itu. Lihat dia sekarang jadi IGL, makanya Sports Bani dari di-kick sampai akhirnya sekarang jadi pemain yang jago banget. Yang dulu timnya apa sih, Elek Bosa, di luar radar banget, kayak ya ini paling tim hura-hura, menang jadi NXL. Makanya jadi nggak menutup kemungkinan siapapun bisa. Masalahnya lu tahu sendiri cerita mereka, kerja kerasnya. Ban itu kerja kerasnya kayak gimana, Dustin kerja kerasnya gimana. Semua pemain yang ada di Indonesia mungkin yang udah pernah datang ke podcast gue ngasih tahu kerja kerasnya kayak gimana. Ya mereka bisa ada di titik itu karena lagi-lagi bukan cuma talenta, tapi kerja kerasnya yang bisa ada di titik itu kan. Betul. Mesti try hard. Makanya super hard. Super hard, bahkan super try hard. Makanya udah jadi pro player aja, nggak usah jadi caster. Biar saya aja. Lu nggak mau jadi caster? Lucu kali lu jadi analis ya kan, sama Albert. Wah. Janganlah. Kenapa? Udah makanan kita aja ya, makanan gua orang aja. Gua nggak gitu bisa ngomong orangnya. Masa sih di sini lancar-lancar aja? Ya kan, bersama dengan gua Anthony Son Wilson dan juga nggak bisa. Asik banget. Thank you banget Kowin udah mau mampir. Thank you banget sudah mau mampir di podcast yang sederhana ini. Udah lah, keren. Alhamdulillah. Jadi bismillah caster Challenger stage 3 ya. Ntar gue tanya Amel ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.